Assalamualaikum, halo semuanya, aku Anissa Rizka Amalia dan di video kali ini aku akan memberikan penjelasan mengenai proses kehamilan. Mari disimak ya videonya. Wanita usia subur akan mengalami ovulasi di mana ovarium akan menghasilkan satu sel telur yang telah matang dan akan ditangkap oleh fimbre. Fimbre kemudian akan mengantarkan sel telur atau ovum ke tuba falopi. Di tuba falopi ini, ovum akan menunggu spermatozoa untuk membuahinya. Ketika terjadi koitus dan pria mengalami ejakulasi, spermatozoa akan masuk ke tuba falopi untuk membuahi ovum. Satu ovum hanya bisa dibuahi oleh satu sperma saja, sehingga ketika sudah terjadi fertilisasi, ovum akan menghasilkan lapisan di mana sperma yang lain tidak bisa menembusnya. Lapisan ini disebut dengan zona pellucida. Spermatozoa akan memasukkan bagian kepalanya yang berisi materi genetik. Setelah itu akan terjadi penyatuan kromosom antara ovum dan sperma. Hasil dari fertilisasi di minggu pertama disebut dengan zigot. Sambil digerakkan oleh silia, zigot akan mengalami pembelahan menjadi 2, 4, 8, 16, sampai dengan 32. Silia akan terus menggerakkan zigot untuk mencapai endometrium. Di minggu ketiga ini, zigot yang telah berkembang menjadi embrio akan mengalami fase implantasi pada dinding endometrium. Bagian terluar dari embrio ini nantinya akan berkembang menjadi plasenta. Pada minggu keempat ini, jantung sudah mulai berfungsi dan pembuluh darah sudah mempunyai alirannya sendiri. Selain itu, juga sudah mulai terbentuk tangan dan kaki. Di usia ini juga, hormon HCG sudah mulai diproduksi oleh sel-sel pembentuk plasenta. Pada minggu kelima, tangan sudah mulai tumbuh namun belum terdapat jari-jari. Struktur dasar otak dan sistem syaraf juga sudah mulai terbentuk, sedangkan bagian-bagian wajah seperti mata, telinga, dan mulut baru akan terbentuk. Di minggu ke-6, kaki sudah mulai tumbuh namun belum ada jari-jari kaki. Sistem pencernaan baru akan dibentuk. Sementara itu, bibir atas dan langit-langit mulut sudah terbentuk pada usia ini. Kepala embrio sudah terlihat meskipun ukurannya masih sangat kecil dan juga terlihat bahwa mata dan telinga sudah mulai berkembang. Pada usia minggu ke-7, paru-paru baru akan dibentuk, jari-jari sudah mulai terlihat, dan otot serta sistem syaraf sudah mulai berfungsi dengan baik. Nah, di masa inilah embrio baru mulai merasakan stimulus yang diberikan ibu. Pada minggu ke-8, embrio sudah disebut sebagai janin, karena sudah mulai terlihat seperti manusia. Kelopak mata dan hidung mulai terbentuk pada tahap ini. Di tahap ini juga, plasenta sudah semakin berkembang dan janin dikelilingi cairan amnion atau yang disebut air ketuban. Pada minggu ke-9, wajah janin semakin jelas terlihat, dan ukuran matanya besar, serta lensanya berwarna sesuai dengan pigmen yang dimiliki janin. Janin pada masa ini sudah bisa membuka mulutnya dan sudah mulai membentuk kelenjar air liur.
Di usia minggu ke-10, ukuran kepala janin masih lebih besar daripada tubuhnya. Jantung janin sudah bekerja dengan baik. Nah, pada kondisi normal, DJJ berkisar antara 180 kali per menit. Sel tulang pertama kali dibentuk juga di masa ini dan menggantikan sel tulang rawan yang sebelumnya sudah mulai terbentuk. Pada minggu ke-11, tulang wajah janin sudah mulai terbentuk dan kelopak matanya masih tertutup. Selain itu, kuku sudah mulai terbentuk. Di masa ini juga, janin sudah bisa menelan dan buang air kecil yang nantinya urin dari janin akan bercampur dengan cairan amnion. Di usia 12 minggu, sudah terjadi perkembangan dari organ-organ yang telah dibentuk sebelumnya. Tulang rawan dari janin akan berkembang menjadi tulang keras. Minggu ke-13 sampai dengan 17. Di usia ini, bagian-bagian tubuh janin mengalami perkembangan. Di usia 16 minggu, jenis kelamin janin sudah bisa terlihat ketika dilakukan pemeriksaan USG. Muncul rambut-rambut halus di kepala yang disebut dengan lanugo. Minggu ke-18 sampai dengan 22. Pada tahap ini, janin sudah mulai bisa mendengar dan memberikan respon berupa gerakan terhadap stimulus yang diberikan. Biasanya, ibu akan merasakan tendangan dan gerakan dari janin di waktu ini. Selain itu, kelenjar minyak pada kulit janin juga sudah mulai berfungsi. Minggu ke-23 sampai dengan 26. Pada tahap ini, pankreas janin sudah mulai bekerja secara efektif dan paru-paru semakin matang. Bulu mata dan alis sudah mulai terlihat. Di minggu ke-26-nya, janin sudah bisa menghirup dan mengeluarkan air ketuban. Peristiwa ini merupakan latihan bernafas bagi janin. Minggu ke-27 sampai 31. Nah, bayi yang melahir pada usia ini diperkirakan dapat bertahan hidup meskipun dengan beberapa komplikasi seperti cacat lahir atau berat badan lahir rendah. Pada dasarnya, semua sistem tubuh sudah semakin matang dan di usia ini akan terus berkembang sampai waktu kelahirannya nanti. Minggu ke-32 sampai dengan 36. Gerakan dari janin pada usia ini akan semakin keras dan jelas. Di usia ini juga, kulit janin berwarna merah jambu dan sangat halus. Pada usia ke-34-nya, sistem saraf pusat dan paru-paru janin akan semakin matang. Nah, di usia ke-36, bagian terbawah janin akan semakin turun memasuki pintu atas panggul ibu hingga kelahiran. Minggu ke-37 sampai dengan minggu ke-40. Usia ini merupakan minggu-minggu terakhir dari kehamilan. Di usia ke-40 minggu, semua sistem organ janin sudah matang dan janin siap dilahirkan. Selanjutnya, proses melahirkan. Pada umumnya terjadi pada usia kehamilan di minggu ke-37 sampai ke-42. Persalinan normal dimulai dengan kontraksi otot rahim dan diikuti dengan pembukaan leher rahim atau serviks secara bertahap. Biasanya disebut dengan fase laten dan fase aktif. Setelah itu, otot panggul ibu akan mendorong bayi dan plasenta keluar melalui vagina atau jalan lahir.
Nah, itu tadi penjelasan dari aku mengenai proses kehamilan. Terima kasih ya sudah menyimak videonya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.